Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, prinsip hidup minimalis itu singkirkan segala yang mempersulit hidup, yang nambah-nambah kerjaan, yang ngeribeti saja, ngerepoti saja padahal tidak penting. Ya singkirkan saja. Jangan membeli, jangan memasukkan dalam rumahmu segala yang mempersulit hidupmu. Yang kedua, ini seperti tadi ya, cintai kekosongan. Jadi suka dengan kelegaan, kelonggaran. Kenapa sih kamu kalau masuk masjid itu rasanya lega, longgar, nyaman? Karena luas, kosong, tidak ada apa-apa. Tapi begitu kamu pulang masuk ke rumahmu, sumpek lagi, barangmu penuh, tidak karu-karuan. Ada baju yang nyantel di sana, ada baju yang di atas kasur, ada baju yang di kamar mandi, ada baju saja bisa ada di seluruh penjuru kamar. Ya pantas kamu masuk kamar terus rasanya kok sumpek ya Pak saya kalau masuk kamar. Salahmu sendiri. Kamarmu terlalu banyak barang yang tidak penting. Mbok sudah mas, yang itu dikasih temanmu atau disumbangkan kalau bakti sosial. Oh jangan Pak, ini ada sejarahnya Pak. Kamu kan sering begitu. Pak Dune kamu pelit. Oke ya, wong kadang-kadang sampah saja diambil pemulung kamu marah-marah. Jadi yuk latihan mencintai kekosongan. Selama ini kita selalu mengidentifikasi diri dengan kepemilikan. Aku merasa sesuatu kalau memiliki sesuatu. Sekarang boleh dibalik. Aku bahagia justru ketika tidak banyak beban, tidak banyak kepemilikan, tidak banyak keterikatan. Oke lanjut. Ada lagi prinsip ketiga, konsep Damsari. Jadi ini istilah dari Jepang ya. Penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Penolakan itu tadi, kalau tidak penting jangan masuk. Penghapusan itu kalau sudah tidak berguna jangan eman-eman untuk dibuang. Pemisahan itu klasifikasilah barang-barangmu. Sehingga jelas ini barang apa, gunanya apa, untuk apa. Oh ini barang jarang dipakai, ini yang sering dipakai. Yang jarang dipakai taruh paling bawah, yang sering dipakai mungkin yang lebih atas. Ini namanya pemisahan. Barang-barangmu aturlah dengan kategori sesuai yang kamu inginkan. Nah ini nanti lebih mudah mendeteksi nilai gunanya tadi. Ini untuk apa, itu untuk apa. Ini sering dipakai atau tidak. Ini gunanya harian atau bulanan. Karena ada barang-barang kita itu yang jarang dipakai tapi ya memang penting kita harus punya. Misalnya alat pertukangan tertentu seperti obeng, palu, itu kan jarang dipakai tapi ya sewaktu-waktu kita butuh. Nah, itu mungkin ditaruh di bawah atau di mana. Sementara yang sering dipakai ditaruh di atas. Kita punya prinsip berdasarkan guna. Guna itu lebih mudah diakses kalau kita sudah terklaster. Ah, itu namanya pemisahan. Penolakan, penghapusan, dan pemisahan. Terus prinsip keempat, konsumsilah hanya apa yang engkau butuhkan. Nanti ada dikotomi antara kebutuhan dan keinginan. Ada beda. Pak, saya ingin beli HP yang terbaru, itu keinginan. Beda dengan Pak, saya butuh HP yang terbaru. Kalau memang butuh, belilah. Kalau memang hanya ingin, coba dievaluasi lagi. Apa benar kamu membutuhkan itu? Terus yang kelima seperti tadi ya, kepemilikan bukan segalanya. Jadi yang jadi kuncinya adalah kemanfaatan. Yang terakhir, waktu tidak bisa diulang. Ini prinsip ya. Maksudnya apa? Kerepotan kita, stres kita, terbuangnya waktu, tenaga, biaya kita untuk ngopeni barang kecil-kecil yang tidak penting tadi, ya tidak bisa diulang sudah lewat. Kita menghabiskan hidup
secara tidak efektif, tidak bahagia. Karena keinginan kita yang tidak terkendali. Apa saja mau dibeli, mumpung murah Pak, mumpung diskon Pak, mumpung beli satu dapat satu Pak, mumpung, kan kita selalu begitu. Akhirnya ya jadinya kita tidak efisien dalam hidup, waktu kita terbuang. Oke, lanjut. Nah, sekarang manfaatnya, ini belum masuk ke filosofinya ya, masih praktis-praktis. Manfaat hidup minimalis yang pertama, hemat waktu, tenaga, biaya. Ini jelas ya. Semakin sedikit yang kita miliki kan semakin sedikit alokasi waktu, alokasi tenaga, alokasi biaya untuk barang yang kita miliki. Yang kedua, mengurangi stres. Ini tidak perlu dijelaskan. Tadi banyak ilustrasi bagaimana punya banyak hal ya resikonya banyak. Potensi stresnya lebih tinggi. Kemudian memberi ruang dan waktu untuk hal yang lebih penting. Kayak tadi misalnya kalian yang males ngurusi akuarium tapi punya akuarium, akhirnya kan waktu, tenaga fokus ke situ. Akhirnya kepikiran. Jangan dikira cuma mikir menunda-nunda itu tidak stres, stres juga. Saya pingin sekali nyabuti rumput di depan kos-kosan, kok ya sudah kotor, tapi kapan ya? Tapi terus tidak gerak-gerak. Waktumu terbuang sia-sia. Yuk, efektifkan waktu. Jangan buang-buang waktu, tenaga, biaya untuk hal yang tidak penting. Kemudian kesempatan berbagi. Tadi kan ada bersih-bersih, buang-buang. Ya yang masih bagus kan bisa kita pakai untuk berbagi. Masih bagus ya Pak. Kalau bahasanya agama justru yang masih bagus itu yang pahalanya besar. Lan tanalul birra hatta tunfiku ma tuhibbun. Jadi belum engkau memperoleh kebaikan sampai engkau memberikan yang engkau cintai. Barang ya, bukan. Bahkan panitia bakti sosial itu sering pakai kalimat yang baju bekas yang layak pakai. Biasanya kalimatnya gitu. Sebenarnya tidak masalah menerima sumbangan dalam bentuk baju baru misalnya. Ini tidak apa-apa. Siapa ngerti ada memang orang ingin menyumbangkan bajunya yang baru-baru. Ya ditulis saja baju baru atau bekas yang masih bagus. Karena layak pakai itu ya kadang standarnya beda-beda. Nanti bagi orang tertentu ini masih layak kok, padahal sudah sangat tidak layak itu. Disebutnya layak, mentang-mentang kamu ingin buang sampah, kamu berikan ke orang padahal sudah sangat tidak layak. Itu sudah robek-robek. Robek kan bisa dijahit. Warnanya pudar, tidak masalah, bisa buat sehari-hari. Sepatunya kamu pengen buang barang. Nah, yuk ada kesempatan berbagi. Terus jangan lupa ramah lingkungan. Barang yang tidak ada gunanya dalam jumlah besar itu kan nama lainnya sampah. Jadi sadar atau tidak sadar kita itu banyak menyumbang sampah. Ada yang sampah yang sudah kita taruh di tempat sampah, ada sampah yang masih kita simpan di lemari kita, di laci kita. Kita sebenarnya ya kontributor sampah yang luar biasa. Maka ayo latihan minimalis. Nah, manfaat yang lain meningkatkan produktivitas tentu saja. Kemudian meningkatkan kebahagiaan hidup karena rasa khawatirnya kecil. Ya kayak tadi loh, kamu punya barang baru, barang bagus, itu kan khawatirnya lebih besar. Barang kesayangan khawatirnya lebih besar. Tapi kalau kamu simpel-simpel saja, hidupmu santai saja, barang-barangmu juga biasa-biasa saja, secukupnya, khawatirnya juga lebih kecil.